Silakan. Iya. Ya. Mangga. Oke. Kurang mulai lagi. Semakin seru polemik kita malam hari ini membahas tentang mencari jawara Jakarta. Karena judulnya mencari, Bang Syukur. PDIP itu pilihannya banyak sekali. Waktu itu pernah bikin konvensi mengundang orang lalu kemudian muncul 6 nama. Lalu kemudian ada bisa juga jatuh pilihan ke petahana, bisa pilihan ke kader sendiri. Dari 3 ini apa terlalu banyak pilihan sehingga kemudian masih hati-hati atau kenapa? Nah, itu yang saya katakan tadi, kan kami memiliki sistem dan mekanisme ya. Jadi kalau konvensi bukan konvensi Mas Lat. Ya. Artinya kan proses itu bisa mendaftar melalui pengurus paling bawah itu anak ranting sampai ke DPD, pengurus DKI Jakarta. Selesai diproses di situ masuk ke DPP, Dewan Pimpinan Pusat, dan juga bisa masuk dari situ. Nah, saya selalu mengatakan siapapun warga negara, tokoh yang ingin membangun Jakarta, tentu kita hargai. Dan kita di PDI Perjuangan, kita lihat satu demi satu, mana yang terbaik dan yang paling tepat, dan yang kita yakini. Nah, tentu ini semua sampai mengerucut yang disampaikan oleh kawan-kawan saya. Posisi sekarang ada beberapa nama. Nah, tetapi kan itu seperti yang saya katakan tadi, ini kita plenokan, Ibu dengarin sampai yakin semua baru Ibu untuk palu. 6 nama itu tidak ada nama Risma dan tidak ada nama Ahok. Betul begitu? Jadi ya itu Mas Latif tahu dari mana tidak ada nama Risma, tidak ada Nanti nama. kalau saya cuma mau mengatakan Rahasia dapur. saya masih ingat tahun 2012 karena kembali lagi ini kan historikal ya. Ya, seminggu sebelum pengambilan keputusan nama Pak Jokowi juga belum ada. Nah, ya memang ya untuk hal-hal yang sangat khusus kami sering mengambil keputusan ya yang betul-betul kami yakini, tetapi mungkin agak berbeda cara kami mengambil keputusan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Yoris tadi. Kami tidak hanya mengambil keputusan politik untuk mengikuti petahana karena ini yakin menang, karena proses betul salah satu tujuan partai atau tujuan politik adalah memenangkan pertarungan politik, apakah itu legislatif atau eksekutif. Nah, tetapi di dalam pengambilan keputusan rekomendasi yang kami usung itu kami tidak selalu melihat ini surveinya petahana ini tinggi, maka kita akan nombang ke petahana agar kita juga akan terdongkrak. Nah, kalau seperti itu pengambilan keputusan kami tentu Ganjar tidak ada, Jokowi tidak ada, Ahok tidak ada. Ini kan banyak contoh-contoh. Nah, biarpun ya tentu tidak selamanya kan hal-hal yang kami yakinin itu bisa juga berterima di masyarakat. Ada juga sempat keluar nama Budi Waseso. Memang ada pendekatan oleh PDIP kepada Kepala BNN? Nah, ini kan tentu ada suara-suara dari teman-teman DPP juga. Ini kan Pak Budi Waseso juga kan cukup bagus ya. Waktu dipegang Bareskrim juga kan kita lihat Bareskrim begitu luar biasa ya. Waktu itu saya di Pansus Pelindo, ya, nah itu saya ngelihat karakter beliau cukup bagus. Sekarang ini juga di Badan Narkotika ya, bagus gebrakan-gebrakannya. Nah, ini kan juga salah satu alternatif. Nah, tetapi apakah Pak Buas, nah ini yang saya katakan tadi, ini kita masih berproses. Jadi bukan seperti yang disampaikan tadi, bukan karena kita mau meningkatkan bargaining politik kita, tidak ada urusan dengan itu. Tetapi yang kita yakini, kita ketok, kita putuskan seluruh struktur partai sampai tingkat ke bawah dan simpatisan jalan sama-sama untuk mendukung. Bung Yoris, ada kekhawatiran nggak kalau sekiranya PDIP ternyata mengusung sendiri dengan Gerindra? Saya kira tidak ada sama sekali ya. Kalau targetnya tadi bahwa menang untuk kemudian menjadi entry point merebut 2019, berarti kan harus yakin menang di 2017 ini? Pasti, saya pikir hampir semua partai tidak ada yang asal memilih saja untuk menjadi semangat dalam proses pilkada ini kan. Kita semua kan target harus menang, pasti. Nah, saya pikir kalau kita lihat sekarang ya, berdasarkan berbagai pengamat kemudian memang agak sulit, kecuali tiba-tiba Gerindra munculkan Sandiago. Kan dulu kan sudah ada Yusril, kemudian ada Pak Sapri Samsudin, kemudian ada Lulung, kemudian ada Ibu siapa itu yang satu lagi. Nah, tapi kemudian nggak ada yang proses-proses ini kan.
menurut saya kalau sampai ada 2-3 calon yang betul-betul punya potensi, ini kan menyemarakan kita dalam berdemokrasi, khususnya bagi DKI. Jadi saya setuju Pak Ferry tadi. Itu bagus sekali ada Sandiago. Tiba-tiba umpamanya, kan kita lihat ada potensi, ada Jarod di situ, ya kan, yang tidak menutup kemungkinan kan. Dan ini saya pikir fair-fair saja, dan semua partai itu punya strategi sendiri secara normatif umum itu yang tadi disampaikan oleh Syukur bahwa ini ada proses dan itu dilakukan oleh semua partai, tinggal pengambilan keputusan. Saya tadi dan semua partai punya strategi kan untuk bagaimana menang, tapi Golkar pada prinsip dengan berbagai macam kajian yang sudah kita lakukan bahwa kita maju untuk mendukung beliau adalah untuk menang di 2017 dan ada kepentingan Golkar untuk 2019. Oke. Gitu. Iya. Bung? Ya. Prediksi Anda tadi 3. Kalau sekiranya 2 PDIP bergabung dengan Gerindra, seperti apa keseruannya? Bukan mustahil ya, cuma kalau memang PDIP bergabung dengan Gerindra, kemudian siapa yang menjadi nomor 1 dan nomor 2. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Anda itu ya, saya ingin mengingatkan teman saya Bung Syukur dari PDIP ya, ada perbedaan besar kondisi 2012 dengan 2016 menuju 2017 ini ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa Jokowi itu sudah berkampanye beberapa bulan sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk mulai tidak ujuk-ujuk itu. Kita terbelalak ketika dia kemudian membawa mobil SMK ke Jakarta untuk diuji emisinya. Ya. Nggak tahu kemana itu mobil sekarang. Itu yang pokoknya yang jelas dia berusaha. Dan kemudian dia punya passion untuk masuk Jakarta. Yang kemudian menjadi RI1 juga. Pertanyaan saya, apakah kemudian Bu Risma punya passion untuk itu? Sampai detik ini enggak. Ini kemudian kalau kita perhatikan ya, survei opinion leaders misalnya yang dilakukan oleh Psikologi Politik UI pada masa itu, kemudian Seires juga melakukan seperti itu, dan kemudian gerakan-gerakan untuk menyambut Jokowi Ahok juga sudah cukup besar, walaupun memang pendaftarannya terakhir. Kan? Nah sekarang kalau saya melihat bahwa PDIP kayaknya bersama Gerindra ya, ini lebih persoalan emosi nih. Ahok nih kurang ajar nih. Dulu udah saya majuin, tiba-tiba dia melupakan kami kan gitu kan. Makanya kemudian gerakan anti Ahoknya juga gede. Ya. Nah saya melihat Golkar ini bukan 2019 targetnya, 2024. Jauh lebih jauh lagi. Betul. Karena Golkar merasa oh itu yang 100 tahun Indonesia. Jadi Golkar itu menginginkan menguasai Jakarta melalui Pilkada 2017 ya. Dan kemudian pada 2019 memenangi Pilpres dengan mendukung Jokowi dengan suatu harapan ini kalau bisa Erlangga Hartarto menjadi cawapresnya. Ini akan ada pertarungan, bukan mustahil. Dan karena itu nanti supaya ada pembinaan dari Jokowi supaya dia bisa maju 2024. Saya bukan main-main. Ini saya melihat Golkar itu sangat strategis banget, gitu. Jadi makanya menurut saya PDIP itu juga jangan kemudian berpolitik dengan cara emosional. Cara emosional ini artinya saya beri contoh. Tadi Anda bertanya kan itu siapa tuh yang ada di nama-nama yang katanya udah terkumpul. Buat saya nama-nama itu adalah orang yang ingin menjadi gubernur tapi tidak mendapatkan suatu dukungan dari hati nurani baik dari teman-teman PDIP sendiri maupun dari Ibu. Kenapa demikian? Karena ternyata 2 orang yang idam-idamkan oleh PDIP itu adalah orang yang tidak mendaftar. Itu walaupun satu dikatakan oleh PDIP kader, padahal buat saya Risma itu bukan kader PDIP, kebetulan aja dia udah masuk baru dia menjadi kader, begitu. Apakah ada barrier atau blok sehingga kemudian Pak Ahok ini memang harus meminta? Kalau kami yang meminta kami nggak mau. Jadi begini loh, ya Bung Ikrar sebagai pengamat kan sah untuk berpendapat ya. Tidak bisa, ini kan demokrasi dan diskusi. Bahwa analisa beliau seperti itu tentu saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan harus menghormati itu. Nah tetapi memang Bung Ikrar, di kami itu di dalam pengambilan keputusan itu tidak emosional, bukan karena oh ini Ahok sombong benar ini nggak mau datang. Jadi posisinya itu adalah itu yang saya katakan tadi, kita belum pada sebuah titik yang tadi saya koreksi yang 6 nama itu. Nah
Kan Bung Latif tidak tahu siapa nama itu. Apakah ada nama Ahok di situ kan gitu. Nah, artinya ini kan masih proses. Nah, yang saya mau sampaikan semua masih berpeluang. Semua masih berpeluang sampai kita putuskan. Jadi pada saat kita mengambil keputusan bukan karena ada nama-nama yang kita idam-idamkan sehingga kita tunda. Belum ada nama yang kita idam-idamkan sebelum kita tunda. Jadi kalau sudah ada nama yang kita idam-idamkan, tadi saya katakan itu bisa tanpa mendaftar. Jokowi tidak mendaftar pada tahun 2012. Jokowi tidak mendaftar loh, ini perlu saya garis bawahi. Jokowi tidak mendaftar melalui proses partai, itu langsung diperintahkan oleh partai pada last minute. Nah, jadi bisa saja terjadi seperti ini. Jadi tidak harus melalui proses pendaftaran. Nah, itu adalah salah satu mekanisme, terus ada mekanisme DPP. Kira-kira seperti itu. Kenapa Anda begitu yakin PDIP sebenarnya juga pengen dengan Ahok? Mengapa? Kenapa mereka mesti naik mobil bertiga pada saat penutupan Rapimnas Golkar? Jangan-jangan Ahok yang minta numpang mobil? Whatever. Kalau Anda mau naik mobil saya, kalau saya nggak suka sama Anda, apakah Anda bisa masuk mobil saya? Nggak mungkin. Ya, kan gitu. Saya kan bisa saja saya menawarkan pada Anda atau kemudian orang yang nomor 2 itu, yang namanya Jokowi itu, yang kemudian mengatakan pada saya, cobalah si Latif tuh ajak diajak mobil kan gitu. Jadi apapun analisis Anda, asumsi Anda, buat saya adanya 3 orang itu di mobil di situ menunjukkan masih ada kedekatan, komunikasi itu. Dan jangan lupa ya pada saat itu 2012 ya, Mas TK itu marah besar karena jagoan dia yaitu Fauzi Bowo itu kemudian tidak didukung lagi oleh PDIP. Malah PDIP mendukung orang yang belum tentu menang. Tapi Anda jangan lupa greget politik di Jakarta pada saat itu memang arahnya ke Jokowi bukan ke Fauzi Bowo. Artinya ada prakondisi sebetulnya, bukan hanya waktu mendaftar itu saja. Baik. Ada yang bilang kemarin Ahok numpang mobil Ibu Mega karena dia mobilnya ganjil. Padahal hari itu tanggal 26, hari genap. Cepopong. Bagian Cepopong lagi. Ada satu pertanyaan dari Cepopong. Siapa yang paling diuntungkan dengan ribut-ribut pakai tanda, bukan carut-marut ya, ribut-ribut. Siapa yang paling diuntungkan? Akan Cepopong jawab sendiri. Yang paling diuntungkan ya Jokowi atuh. Apa yang Cepopong maksud? Orang jadi lupa akan kebiri. Orang jadi lupa akan teroris. Orang jadi lupa akan harga daging. Orang jadi lupa akan Santoyo. Santoso. Bener nggak? Paling diuntungkan dia.